Di episode terakhir Gachiakuta, kita melihat bahwa Rudo adalah seorang pemuda yang sangat miskin. Dia biasa mengais-ngais sampah untuk mengumpulkan barang-barang bekas, lalu menjualnya demi bisa bertahan hidup. Karena hal itulah, orang-orang yang ada di sekitarnya justru malah memandang rendah dirinya. Semua orang mencemooh dan menghina dia tanpa ampun. Namun ada satu orang, seorang gadis bernama Chiwa, yang justru menganggap Rudo sebagai teman yang sangat baik dalam artian yang sebenarnya. Rudo tinggal bersama seorang pria bernama Recto yang selama ini sangat mendukung dan membantunya. Tapi tiba-tiba suatu hari Recto ditemukan tewas dan tanpa bukti yang jelas, semua tuduhan langsung diarahkan ke Rudo. Bayangkan betapa hancurnya dia. Rudo pun berusaha mati-matian membuktikan bahwa dia tidak bersalah. "Aku tidak melakukannya, aku benar-benar tidak melakukannya," teriaknya berulang-ulang. Tapi tetap saja tidak ada yang percaya. Bahkan Chiwa pun tak lagi memihaknya. Dan itu yang paling menghancurkan hati Rudo. Akhirnya Rudo dijatuhi hukuman oleh pemerintah negeri atas dengan cara dibuang menuju ke dalam pit, alias menuju ke dalam sebuah lubang hitam. Pit ini bukan cuma tempat biasa, bukan sekadar tempat pembuangan sampah. Ini adalah tempat paling menjijikkan, suram, dan kejam yang bisa dibayangkan. Tapi, kalau kamu belum nonton episode pertamanya, nonton dulu deh, biar ngerti seberapa mengerikannya tempat ini. Saat tubuh Rudo jatuh terjerembab ke dasar pit, pikirannya hanya dipenuhi satu hal. "Aku akan naik ke atas lagi, dan saat itu tiba, aku akan membalas kalian semua dengan cara yang paling kejam." Dan anehnya, setelah jatuh, dia masih hidup. Dia bangkit pelan-pelan, menatap sekelilingnya. Tapi belum sempat ia memahami semuanya, tiba-tiba seekor makhluk buas muncul entah dari mana dan langsung mendekatinya dengan niat untuk dapat menyerangnya. Disinilah episode hari ini dimulai, alias mulai dari sinilah episode yang keduanya kini akhirnya dimulai. Rudo mulai berpikir, kenapa para kriminal melakukan kejahatan? Padahal mereka tahu kalau mereka tertangkap, mereka akan dibuang ke sini, ke dalam pit, alias masuk ke neraka ini. Tapi kenapa masyarakat begitu membenci kriminal? Kenapa bisa sampai obsesif begitu? Apakah tak ada sedikit pun rasa iba saat mereka melempar seseorang ke bawah sini? Dan dia sendiri, dia pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka yang jatuh ke dasar pit ini. Kembali ke masa kini, Rudo yang kini ketakutan setengah mati, akhirnya dia pun mulai dikejar oleh monster-monster mengerikan. Awalnya cuma satu yang muncul, tapi ternyata jumlahnya banyak. Rudo panik hingga dia pun mulai bertanya seperti ini di dalam hatinya. "Apa ini waktuku untuk mati? Apa ini akhirku?" pikirnya. Dia bahkan tak bisa memahami monster ini terbuat dari apa? Daging? Sampah? Atau sesuatu yang jauh lebih menjijikkan? Salah satu monster menyerang dengan brutal, tapi Rudo berhasil menghindar. Nyaris aja nyawanya melayang hanya dengan satu kali serangan dari monster itu. Lalu ia melihat ke tangannya. Di sana tergeletak tengkorak manusia. Ia kaget setengah mati. Lalu dia mendongak ke atas. "Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Kalian semua yang sudah membuangku tanpa alasan. Aku akan membunuh kalian semua." Teriaknya penuh amarah. Tapi nasib buruk belum selesai. Rudo tergelincir lagi, lebih dalam ke bawah tumpukan sampah. Monster-monster itu mulai mendekatinya. Tapi di momen inilah, tiba-tiba saja mereka pun otomatis langsung berhenti. Semua monster itu jadi diam, seolah waktu telah membeku. Rudo bingung. Di antara bau busuk yang menusuk, dia merasa seperti tersesat dalam dunia yang tidak nyata. Ia memandangi sekeliling, sambil bertanya seperti ini di dalam hatinya. Apa ada tempat yang aman di sini? Tapi ketika Rudo sedang mencoba untuk dapat berpikir, maka bau kebusukan di tempat itu justru malah membuat tubuhnya menjadi bergetar. Bahkan darah pun mulai keluar dari mulutnya. Monster-monster itu kembali bergerak. Kali ini lebih buas. Salah satu hampir saja mencabik-cabiknya. Tapi sebelum itu terjadi, Rudo melirik ke arah sarung tangan di tangannya. Dan tiba-tiba saja tepat pada momen yang sama itu, sebuah kenangan tentang Recto kini akhirnya datang kembali. Di momen inilah Rudo pun mulai teringat dengan semua kata-kata dari Recto.
Dan dalam sekejap, energi seketika langsung meledak dari dalam dirinya. Ia sadar dan akhirnya mulai berkata kepada kita, "Aku belum boleh mati. Aku harus membalas dendam. Aku tidak bisa menyerah semudah ini." Sebuah tongkat muncul di tangannya. Dengan penuh semangat, Rudo menyerang salah satu monster dengan ganas. Dan hasilnya, monster itu langsung mati di tempat. Tapi monster berikutnya tak semudah itu. Ia kuat dan bahkan mampu membalikkan serangan ke arah Rudo. Seolah-olah kini giliran Rudo yang akan mati. Tapi Rudo tidak menyerah. Dia bangkit lagi, menghantam monster itu dengan satu serangan yang begitu kuat hingga monster itu meledak. Dan dari dalam monster itu, semua kotoran dan busuknya langsung tersembur ke arah Rudo. Beruntungnya, tepat pada momen yang sama itu, tiba-tiba saja sebuah payung terbuka tepat di atasnya. Payung itu menahan semua sampah yang seharusnya mengenai Rudo. Saat ia membuka matanya, ia mendongak dan di depannya berdiri seorang pria mengenakan topeng. Rudo sempat berpikir, siapa dia? Tapi sebelum bisa berpikir lebih jauh, pria bertopeng itu menendangnya dengan kekuatan luar biasa. Dan boom! Sekali tendangan saja, Rudo nyaris tak bisa bangkit. Dan sebelum Rudo bisa bernafas, pria itu memakaikan masker ke wajahnya. Lalu, Rudo pun saat itu langsung bertanya, "Kau tinggal di sini? Tempat apa ini sebenarnya? Apa makhluk-makhluk tadi itu monster?" Rudo mencoba bicara, tapi pria itu menyuruhnya diam. Tapi ya, mana bisa karakter utama diam begitu saja? Rudo pun membalas, "Kau harus kasih tahu aku dulu, ini tempat apa? Kalau tidak, aku tidak akan diam. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Ini tempat macam apa?" Dan pria bertopeng itu akhirnya berkata, "Kita tidak berada di bawah tanah. Kita masih di atas tanah. Tapi semua sampah yang kau lihat ini adalah hasil ulah kalian semua. Kalian yang membuang semuanya ke sini. Dan karena kau, para monster itu kembali melihat kami. Dan benar saja, monster-monster yang tadinya sudah mati, kini mereka pun tiba-tiba hidup kembali." Rudo bingung. "Baru aja mati, kok hidup lagi?" Pria bertopeng itu lalu menjelaskan, mereka tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa, hanya senjata spesial yang bisa menghabisi mereka. Lalu ia mengangkat payungnya. Payung itu berubah bentuk. Lalu dia pun akhirnya mulai berkata, "Baiklah, kalau begitu, sekarang waktunya untuk dapat beraksi." Monster menyerangnya. Tapi pria itu juga bukan sembarangan. Dengan gerakan cepat dan kuat, dia menyerang balik. Rudo memperhatikan semuanya dengan seksama. Payung ini beda, jelas sangat beda dengan payung biasa. Dan anehnya, monster yang diserang dengan payung itu tidak bisa hidup lagi. Mereka benar-benar mati, pikir Rudo. Lalu pria itu naik ke tempat lebih tinggi, bersiap untuk serangan akhir. Dengan satu hentakan, payungnya meledakkan kekuatan ke seluruh arah. Semua monster hancur dalam satu ledakan. Rudo melongo. "Apa-apaan ini? Kalau aku punya satu senjata kayak gini aja, aku bisa membalas mereka semua di atas sana dengan sangat-sangat kejam." Pria itu lalu berkata, "Oh, jadi kau masih hidup. Kupikir kau sudah mati tadi." Lalu ia memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Engine, juga dikenal dengan julukan Humble Cleaner, atau bisa juga disebut sebagai tukang bersih-bersih. Lalu kita dibawa ke kilas balik. Rudo, dalam keadaan sangat kotor dan lusuh, sedang berbicara dengan Recto. Recto berkata, "Bro, kenapa lu kelihatan kayak gembel banget sih sekarang?" Rudo menjawab, "Aku tadi dihajar habis-habisan." Recto berkata, "Oh, jadi mereka hajar kamu lagi?" Rudo melanjutkan, "Iya, aku cuma bilang ke mereka kalau benda-benda itu punya jiwa. Tapi mereka semua malah menertawakanku." Recto tertawa dan berkata, "Bukankah itu yang pernah kau katakan padaku juga? Kalau kita memperlakukan barang dengan baik, mereka bisa punya semacam jiwa atau kesadaran. Tapi jujur deh, kau itu bodoh. Dan aku lebih bodoh lagi karena sempat percaya pada omonganmu." Lalu Recto tertawa lagi dan berkata, "Jadi, karena pembicaraan soal jiwa itu, kau pikir benda bisa menyelamatkan hidupmu?" Dia lalu menunjukkan bolpennya dan berkata, "Lihat ini. Siapa tahu mungkin pulpenku juga punya jiwa." Dan sambil memperlihatkan barang-barang lainnya, Rudo pun berkata pelan, "Kalau begitu,
apakah sarung tangan ini juga punya jiwa? Lalu Rekto berkata, ya, kenapa tidak? Maksudku, kalau kamu merawatnya dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin benda ini memang punya semacam jiwa. Rudo pun menjawab, oh jadi begitu. Kalau gitu, aku akan merawatnya sebaik mungkin. Setelah itu, kita kembali ke masa sekarang. Rudo membuka matanya, dan dia terkejut, karena tubuhnya terikat dengan rantai-rantai logam seperti seorang tahanan. Sementara itu, Engine sedang menyeretnya entah kemana. Rudo langsung berseru, brother lu gila ya? Kenapa lu ngikat gua kayak gini? Bukannya lu tuh orang yang nolongin gua sebelumnya? Engine menjawab, iya, benar, gua orang yang nolongin lu. Tapi bukannya lu sekarang jadi sedikit kasar ya? Lu sadar gak? Gua baru aja nyelamatin nyawa lu tadi. Rudo membalas, iya, gue ngerti, lu nyelamatin gua. Tapi kenapa setelah itu lu malah nyeret gua kayak begini? Maksud lu apa? Dan kemudian Engine menjawab dengan serius, gue cuma pengen tahu, apa lu punya rencana? Rencana gimana caranya bisa balik ke atas? Karena jujur aja, itu mustahil bro. Rudo hendak bicara, tapi Engine langsung menyuruhnya diam. Tapi meski disuruh diam, dalam hati Rudo hanya bisa memikirkan satu hal, Rekto, dan juga pria misterius bertopeng tadi. Dan dia mulai berkata dengan suara rendah tapi penuh tekad, gua gak peduli lu bilang apa, gue akan naik ke atas, gue gak akan berhenti. Dan ketika gue sampai di atas, gue akan membalas semuanya, setiap orang tanpa pandang bulu. Lalu dia menatap Engine dan berkata, lu tahu jalan ke atas kan? Tolong kasih tahu gue, apa sebenarnya dunia ini? Dan apa sebenarnya monster-monster itu? Gua gak bakal diem, kata Rudo dengan suara tegas, sampai lu jawab semua pertanyaan gua. Engine tertawa kecil dan menjawab, Oke, tenang aja, gua bakal kasih tahu lu semuanya. Oh iya, di sini pakai lu gua, bukan aku kamu, karena emang di manganya bahasanya begitu. Awalnya, Rudo dan Engine sama-sama kasar kepada satu sama lain, karena pada dasarnya mereka sama sekali nggak saling kenal. Selain itu, ini adalah wilayah kumuh. Jadi ramah kepada orang lain yang baru dikenal, hal itu mustahil bisa terjadi. Itulah yang menjadi alasan kenapa bahasa di manganya yang dipakai berbeda. Awalnya pas belum kenal ngomong kasar, tapi pas udah jadi temen di episode 3, baru bahasanya jadi aku, kamu. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, Engine pun kini langsung membawa Rudo menuju ke sebuah tempat aneh, seperti lokasi tersembunyi yang dipenuhi peralatan tua dan suasana misterius. Tapi tiba-tiba Engine meninggalkannya di sana. Rudo teriak, cuy, lu gila ya? Jelasin dulu ini tempat apa? Kenapa lu tinggalin gua di sini? Tak lama kemudian sebuah kendaraan datang. Beberapa orang turun dari dalamnya. Mereka langsung terkejut melihat Rudo. Bocah apaan nih? Ucap salah satu dari mereka. Mukanya aneh, bajunya juga. Apa ini yang disebut orang dari langit itu ya? Atau dalam tanda kurung Sky People? Rudo mengangguk. Aku dari atas, jawabnya. Dan reaksi mereka langsung berubah. Semua orang terlihat kaget sekaligus gembira, seperti baru menemukan alien dari luar angkasa. Tapi bagi Rudo, mereka semua terlihat gila. Mereka memandangi dirinya dengan penuh rasa penasaran, dari ujung rambut, mata, sampai ke pakaian compangnya. Lalu salah satu dari mereka melihat rantai yang mengikat Rudo. Ini gak bener, ucap pria itu. Ayo kita bebaskan dia. Rudo sempat berpikir, orang-orang ini sepertinya jauh lebih baik dibanding orang di atas sana. Tapi ternyata dia salah besar, keadaan jadi lebih parah. Rudo justru diikat lebih kejam lagi. Dan salah satu dari mereka tertawa sambil berkata seperti ini. Lu pikir kita ini orang baik ya? Salah bro. Tubuh Sky People atau manusia dari atas itu bisa dijual di sini. Dan karena lu masih hidup, nilainya bisa sangat tinggi. Kita bisa dapat duit sebanyak itu sampai nggak perlu kerja seumur hidup. Kau pasti penasaran kenapa kita benci orang dari atas kan? Jawabannya, karena kalian itu sangat menjijikan. Kalian buang barang-barang menjijikan ke bawah, ngerusak tempat ini, ngebunuh banyak orang. Dan dari sampah-sampah itu, monster muncul dan membantai kami.
Tanah kami rusak karena kalian. Dan sekarang, lihat, kau ada di sini. Aku penasaran apa yang orang-orang sini akan lakukan padamu. Mungkin kau akan disiksa, dihina, dibantai. Lalu mereka menunjukkan tumpukan sampah di depan Rudo. Ini makananmu, kata salah satu pria sambil memaksa Rudo membuka mulutnya. Makan, teriak mereka sambil menjejalkan kotoran itu ke mulutnya. Kamu pikir kami makan enak? Karena kalianlah kami cuma bisa makan ini. Tawa pecah di belakang mereka. Mereka menertawakan Rudo sambil terus memaksanya makan kotoran itu. Tapi saat pria itu semakin mendekat, tiba-tiba Rudo menggigit jari orang itu sampai tulangnya terlihat. Jeritan keras menggema di seluruh tempat itu. Semua orang terpana. Lalu mereka lihat Rudo memakan sisa-sisa kotoran itu dengan tatapan kosong. Dan tangannya mulai bersinar. Tenaga misterius mulai merasukinya. Rantai yang mengikatnya langsung hancur. Orang-orang di sekitarnya panik. Mereka semua ketakutan. Rudo melangkah keluar dari mobil, dan aura kekuatan aneh mulai keluar dari dalam tubuhnya. Dari kejauhan, Engine hanya melihat sambil tersenyum kecil. Gue udah tahu dari pertama kali gue lihat dia. Tiba-tiba, rantai yang tadi mengikat Rudo berubah bentuk, bergabung dengan sarung tangan dan menjadi senjata. Dan dalam kepalanya, kata-kata Rekto terus terngiang, bahwa jiwa bisa hidup dalam benda. Energi itu semakin kuat. Rudo kini memegang senjata luar biasa. Lalu Engine berkata, ada orang-orang tertentu yang punya kemampuan unik. Mereka bisa menghidupkan benda mati. Orang seperti itu disebut Givers. Dan Rudo dalam wujud amarah penuhnya bersiap menghadapi para pengecut itu. Salah satu pria yang jarinya digigit tadi berteriak, gua gak peduli siapa lo. Kita semua bakal ngelawan lo dan bunuh lo bareng-bareng. Mereka maju. Tapi Rudo tak mundur. Dengan senjatanya, dia menghajar mereka satu persatu. Salah satu dari mereka memperhatikan, kalau kita bisa nyopot itu dari tangannya, dia bakal lemah. Dia menyerang Rudo dan berhasil menjatuhkan senjatanya. Tapi di depan Rudo tergeletak sebuah ban bekas. Saat ia menyentuhnya, ban itu berubah wujud jadi senjata baru. Engine yang melihat dari jauh langsung tertawa kecil. Benar dugaanku, dia bisa membuat senjata dari benda apapun. Rudo kini dengan senjata barunya langsung membantai semua lawannya. Satu demi satu mereka tumbang. Dan juga mereka pun kini akhirnya berhasil dihancurkan. Kini tinggal satu orang terakhir yang gemetar ketakutan melihat Rudo mendekat. Rudo hendak menghabisinya, tapi tiba-tiba Engine muncul dan menghentikannya. Nafas Rudo terengah. Apa yang barusan terjadi? Aku sama sekali tidak mengerti. Darah mulai mengalir dari hidungnya. Dia kelelahan. Engine mendekat dan berkata, kau sudah menggunakan terlalu banyak kekuatanmu. Maafkan aku. Aku hanya mengujimu. Karena sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kau berbeda. Kau istimewa. Aku akan memberitahumu semuanya. Semua jawaban yang kau cari. Tapi sebagai gantinya, kau harus bergabung dengan cleaners atau dengan janitor. Dan jujur saja, kami sangat butuh seseorang sepertimu. Rudo diam sebentar, lalu berkata, kalau dilihat-lihat, aku sebenarnya nggak terlalu tertarik ikut dalam semua ini. Tapi ya udahlah, aku ikut aja. Dan dengan itu, episode pun berakhir. Sekarang giliran kalian cuy. Coba tulis di kolom komentar, gimana pendapat kalian soal episode hari ini. Kita akhirnya tahu kekuatan Rudo yang sesungguhnya. Dan itu bukan kekuatan biasa cuy. Apa pendapat kalian soal kekuatan Rudo sebagai giver? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam baku hantam.